Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel saya, channel Ulpan Nur Ejija, di channelnya Guru. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membuat kuis atau ulangan dan membuat kelas menggunakan aplikasi Examview. Nah, Examview ini dia aplikasinya offline, jadi tidak usah menggunakan internet. Nah, di sini ada berbagai macam menunya. Ada Examview Test Generator di sini untuk membuat kuisnya, Examview Test Manager untuk membuat kelas, dan Examview Player ini untuk siswanya. Nah, seharusnya Examview ini dia digunakan untuk di sekolah ya, atau di lab. Jadi ini memerlukan beberapa komputer kalau kita ingin Examview Player ini. Nah, ini digunakan, ini harus menggunakan ini. Tapi bisa juga ini diekspor ya, si soalnya nanti bisa diekspor ke Word atau diekspor ke Google Classroom dan yang lainnya. Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, and di share videonya. Sekarang kita masuk ke Examview Test Manager-nya. Kita langsung bagaimana cara membuat kuisnya. Di sini sangat simpel sekali ya. Sangat simpel menggunakan aplikasi Examview ini. Nah ya, kita buka. Nah, ini menu awal dari Examview Test Generator. Nah, ininya ada menu-menunya. Kita lewat saja ya, kita X. Setelah itu kita masuk ke yang ada kertas. Nah, ini untuk menuliskan judul kuisnya apa. Contohnya saya menuliskan kuis IPA dan klik OK. Oke, nah ini tampilannya ada name, ada nama, ada kelas, ada date, tanggal. Nah ya, itu yang kuis IPA itu judul yang telah kita tulis tadi. Selanjutnya kita ke menu file, ada menu edit, ada menu view, select, question, test, dan help ya. Itu menu-menunya. Di sini ada menu quick test wizard, new test, open test, save, ada print, bisa di print, self check, ada kolom, mutu kolom soalnya. Nah ya, ada random, lalu select from list, dan yang lainnya. Nah, itu menu-menu yang ada di Examview. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita klik new. Nah, di sini ada tipe-tipe soalnya ya. Ada true false, benar, salah. Ya, ada multiple voice, ada respon, bivoval, dan yang lainnya ya. Di sini banyak sekali tipe soalnya, bisa menggunakan pilihan ganda, benar, salah, ya. Atau ya tidak. Nah, di sini saya menggunakan yang pilihan ganda. Nah, ini tampilan awalnya ya. Di sini ada menu file, edit, view, insert, ada masukkan gambar, simbol, equation atau rumus, hyperlink, variable, sama graph. Nah ya, ini ada format, font, gambarnya, paragraf, tab, table. Nah, ini nanti untuk masukkan ini ya. Nah, di sini untuk menuliskan soalnya, di sini ya, menuliskan soalnya. Contohnya kita tulis soalnya ini ya, berdasarkan gambar di atas. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana caranya memasukkan gambar nih ya, ke ininya. Oke, nanti aplikasinya saya akan simpan di link deskripsinya ya. Jadi kalian bisa diunduh di Google dan yang lainnya. Oke, sambil saya menulis ininya. Nah, ini untuk soalnya ya. Nah, gambarnya kita ke atas, kita insert picture ya. Lalu kita cari gambarnya yang mana ya. Jadi kalau kita ingin masukkan gambar ke soalnya itu di menu insert. Nanti di insert ada menu picture. Oke. Nah, ini diatur ya, diatur file tipenya ke JPG atau JPEG. Kita cari gambarnya yang mana ya. Gambar
gambar. Nah, ini saja. Oke, ini contoh saja ya, ini hanya contoh. Nah, setelah kita masukkan gambar, di mana menulis? Nah, ini bentuk pilihan gandanya ya. Yang A contohnya jaringan lemak, yang B nya contohnya pembuluh darah, yang C nya contohnya kelenjar keringat, yang D nya contohnya jaringan ikat. Nah, untuk menandai yang benar atau salahnya, kita klik saja yang benarnya yang mana. Nah ya, di lubang ini. Nah, yang benar adalah C ya, gambar di atas adalah kelenjar keringat. Nah, sini ada menu-menunya, answer untuk jawaban, scribble ini pilihannya ya, choice pilihannya mau 2, 3, mau 4, 5, 6, 7 atau 8 ya. Kalau 2 berarti AB, kalau 3 berarti ABC, kalau 4 ABCD. Nah, itu ya. Lalu kolom. Nah, kolomnya mau 1 kolom berarti ke bawah ya. Nah, ini kalau kita 2 kolom berarti 2 kolom. Kalau 3 berarti 3 kolom. Kalau 4 berarti 4 kolom. Nah, itu ya bagaimana cara kitanya ingin menyimpannya. Selanjutnya di save. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, itu nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 lagi. Saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan ini tabel. Nah, klik insert tabel, tulis kolomnya berapa, row-nya berapa. Saya sini row kolomnya 3, row-nya 3. Nah, ya. Oke, kita tulis contohnya. Nah, jadi di sini sangat simpel sekali ya untuk menuliskan tabel atau memasukkan gambar. Oke ya, sambil saya menunggu di sini contohnya ini ya. Lambung, sistem pencernaan. Oke. Jangan lupa ya di like videonya, di subscribe videonya, di share videonya supaya saya lebih semangat untuk membuat video pembelajarannya. Oke, nah sini sama ya seperti biasa, undo untuk mengundo. Oke, kita tulis jawabannya. Maaf ya, ada kesalahan. Jadi kalau kita ingin masukkan gambar, tabel, kalau yang masukkan gambar ada di insert. Kalau untuk masukkan tabel ada di menu tabel ya. Oke. Kenapa ini ya? Sebentar ya. Oke. Oh, kita tulis dulu soalnya ya. Berikut ini yang termasuk. Jadi sebelum kita memasukkan tabel itu harus memasukkan dulu soalnya, baru tabelnya ya. Contohnya di sini isinya ya, saya asal aja ya. Nah, tabel contohnya A jawabannya. Nah, tabelnya itu di atasnya. Nah, ya. Oke. Jadi XAMPP ini sistemnya offline. Dia digunakan offline, tapi bisa juga online. Kalau online nanti harus ada beberapa komputer untuk digunakan siswanya ya. Jadi sistemnya jaringan gitu ya. Oke, selanjutnya kita bikin soal lagi. Saya akan membuat soal bagaimana cara membuat soal untuk tipenya rumus ya. Kita klik equation. Nah, di sini banyak sekali rumus-rumusnya ya. Nah, ini ada plus minus tambah. Nah, kita tinggal tulis saja ya. Contohnya 6 dikurangi 2 sama dengan, nah, masuk, tinggal isi ya seperti biasa. Jadi di sini sangat simpel sekali ya, mudah. Oke, record, mengesave.
Nah ya, ini yang tuh kolom ini tuh pengaturan kolomnya ya. Kalau ini satu kolom ya. Nah kalau yang kita klik untuk 2 kolom berarti menjadi 2 kolom. Nah itu ya. Nah di bawahnya juga itu ada kunci jawabannya, langsung di save ya. Nah oke. Nah di sini ada menu-menu yang lainnya juga. Oke, nah ya, memperbesar ya itu ya. Jadi si gambarnya lebih terlihat besar. Nah setelah semuanya selesai, kita sudah menuliskan soalnya. Nah di sini langsung tertulis kunci jawabannya ya. Jadi tinggal kita tidak usah ini lagi. Nanti langsung tertulis kunci jawabannya. Nah setelah selesai kita klik file, lalu save ya. Kalau ini untuk mengesave projectnya ya, mengesave project dalam bentuk exam view ya, bukan berbentuk yang lainnya. Nah kalau kita ingin ke file yang lain, kita klik export. Di sini ada text format. Nah kalau ini untuk bentuk Word ya, nanti ininya Word, kita save. Oke. Nah kalau yang lain di sini bisa langsung ke link. Nah ya, kita bisa masukkan linknya, jadi nanti soalnya itu bentuk link. Lalu bisa ke exam view question bank, kumpulan soal, Angel, Blackboard, Web City, sama yang lainnya ya. Ke Google Classroom bisa ya, juga bisa. Nah itu cara membuat kuisnya atau soalnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara membuat kelas di exam view. Nah ini exam view test manager namanya. Untuk membuat kelas, nah ada start a new class, ada open. Kalau baru berarti new. Nah di sini ada class name, kita tulis kelasnya, nama kelasnya. Ada kelas ID, ID-nya mau apa? Contohnya IPA 21, periodenya apa? Section 1, passwordnya apa. Jadi password ini nanti biasanya digunakan untuk murid ya, untuk siswa kita yang masuk. Di sini ada instrukturnya ya, karena saya sudah pernah membuat langsung. Nah ini dia menu awalnya ya, ada file, edit, view, student, assessment. Nah cara menuliskan siswanya itu kita klik new student. Nah first name-nya contohnya, last name, student ID-nya, student alias, nama aliasnya, passwordnya, sama pad ID-nya. Klik OK. Nah jadi nanti setelah kita membuat semua nama siswanya, kita membagikan kodenya ya sama ID-nya. Jadi nanti masuknya itu di exam player ya, untuk siswanya ya. Nah kalau kita ingin membuat tugas di assessment menunya, nah di sini assessment name-nya apa ya, kategorinya mau apa, exam, ujian, homework, PR, apa quiz, apa yang lainnya. Kita klik semua yang ini, kita klik next. Nah ya, contohnya kita tulis dulu tugasnya ya. Kelas 8A, assessment ID-nya. Oke, next, dan next selanjutnya ya, kita klik ini. Oke, kita pilih di mana ininya dan selanjutnya ya. Oke, nah itu cara membuat kelas beserta cara membuat kuisnya ya. Nah sini information, bisa masukkan lagi studentnya atau siswanya. Oke, setelah selesai kita klik save. Nah selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan exam view untuk siswa ya, atau flyernya. Kita buka. Nah di sini ada name sama ID. Nah namanya tadi apa ya, siswanya apa yang kita buat ya. Tadi ada Nina 45 sama ID-nya juga ya. Oke, klik next. Nah lalu kita masuk ke kelasnya.
Nah itu ya cara menggunakan XMPU text playernya ya, text playernya untuk siswanya. Nah itulah bagaimana cara membuat kuis, membuat kelas dan menggunakannya di siswa menggunakan XMPU. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.